Shalom, selamat malam semua yang di Timika, Sorong, Tembagapura, Kuala Kencana, yang di Nabire, yang di mana saja ikut bergabung. Terima kasih untuk saudara di Timika yang mengundang saya boleh berbagi hari ini. Mari kita baca ayat yang pertama, Matius 28 ya, ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Mungkin yang lain bisa di mute ya speakernya. Yang lain tolong host semua di mute ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saya ulangi, kepadaku, kepada Tuhan Yesus, Bapa di surga telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, saudara perhatikan firman ini. Setelah Tuhan Yesus menerima segala kuasa yang di surga dan di bumi, dia tidak bawa ke surga, karena sebentar lagi dia naik ke surga. Tapi segala kuasa yang dia terima dari Bapa, yaitu segala kuasa di surga dan di bumi, itu diberikan kepada kita gerejanya. Maka itu ayat 19, karena apa? Karena saudara dan saya sudah diberi otoritas yang sama yang Tuhan Yesus terima dari Bapa di surga, yaitu segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah kamu dan beritakan Injil itu dan jadikanlah sekalian bangsa muridku. Oke, nanti kita akan bahas itu. Tapi yang penting, tema yang saya terima dari Roh Kudus untuk kita sharing malam ini ya, lewat Zoom ini yang di Belanda selama siang ya, yaitu otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Ini penting sekali, saudara, otoritas itu. Nah, inilah otoritas yang kita terima dari Tuhan. Kita punya mandat dari surga. Oke, ayat mana lagi yang membuktikan bahwa segala kuasa yang Tuhan sudah terima dari Bapa di surga itu diberikan juga kepada kita, dan maaf saya pakai kalimat ini, tidak dikurangi sedikit pun oleh Tuhan Yesus. Segala kuasa yang dia terima dari Bapanya, yaitu segala kuasa di bumi dan di surga, segala ya yang dia terima dari Bapanya enggak dikurangi sedikit pun. Dia berikan semuanya kepada kita. Maka itu ada kata, karena itu pergilah. Nah, saudara suruh pergi kemana? Oke, saya dahului. Hari-hari ini saudara, hampir seluruh dunia karena COVID-19 ini menakutkan sekali. Sampai hari ini belum ada obat yang bisa ditemukan oleh manusia. Bahkan untuk Indonesia sendiri sedang seru. Ini jadi bisnis untuk perampok-perampok itu. Sekarang COVID-19 jadi bisnis untuk perampok-perampok itu. Maka itu menyedihkan sekali. Bantuan pemerintah, bantuan tunai dikorupsi. Penjualan APD dan tes rapid dan semuanya dikorupsi, jadi bisnis. Jahat sekali. Maaf, saya marah kepada orang-orang seperti itu. Kiranya Tuhan izinkan orang-orang perampok itu positif dengan corona. Biarin, karena mereka jahat sekali. Sudah susah, makin dibuat susah. Seorang ikuti ributnya beberapa kelompok dengan Menteri Kesehatan kita, karena ada bisnis terselubung. Bayangkan, untuk rapid test, untuk swab, jadi bisnis juga sekarang ini. Nah, mengerikan sekali. Maka itu kita perlu otoritas dari surga. Saya harap saudara setuju dengan ini, karena sampai hari ini belum ada penangkalnya, belum ada obatnya. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah
mengurangi sedikit pun otoritas ini. Saya akan baca 2 ayat dalam kitab Lukas. Pasal yang ke-12 ayat 32. Bahwa otoritas yang dia terima dari Bapa di surga itu diberikan kepada kita utuh, lengkap, tidak dikurangi sedikit pun. Lukas 11:32. Begini kata Tuhan Yesus, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi Bapa di surga sudah berkenan memberikan kerajaan itu. Nah, sebesar apa kerajaan yang diberikan? Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Dan aku, kata Tuhan Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, bagi kita gerejanya. Perhatikan, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kita sebagai gerejanya, murid-muridnya. Sama, perhatikan kata ini, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Saudara, inilah otoritas. Ketika hari-hari ini, tolong, yang punya kenalan, yang punya saudara, yang punya keluarga, yang positif, ya, sampaikan kepada mereka bahwa satu-satunya hal yang kita perlu di masa COVID-19 ini adalah otoritas dari surga untuk melawan si jahat ini. Saudara, perhatikan, ini ngeri. Tanpa otoritas ini kita mau berharap kepada siapa? Maka itu nantikan Tuhan. Saya pun tidak berdoa supaya segera penangkalnya itu ditemukan, atau vaksinnya, atau obatnya. Kenapa saya nggak berdoa untuk itu? Saudara, bayangkan kalau sampai ada seorang ahli farmasi menemukan, ahli virologi, ahli epidemik menemukan obat itu, betapa kayanya dia. Kalau sampai ada satu perusahaan farmasi yang bisa menemukan penangkalnya, wow, betapa kayanya dia. Maka itu kita hanya berharap kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Jadi yang baru bergabung, kita sudah baca 4 ayat. Matius 18, Matius 28, ayat 18 dan 19. Otoritas dari surga, dari Bapa kepada Yesus, dari Yesus kepada kita gerejanya. Dan Lukas 12:32, Lukas 22 ayat 29, miliki otoritas ini. Kita kepada siapa otoritas ini turun? Ternyata tidak kepada semua orang. Lalu kepada siapa? 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Otoritas ini turun kepada siapa? Perhatikan ini baik-baik. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Hal apa? Hal otoritas. Perhatikan, yaitu kepala dari tiap-tiap suami. Saya langsung baca suami. Terjemahannya betul, bukan laki-laki, tapi suami, ya. Kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus. Kepala dari istri ialah suami. Kepala Kristus ialah Yahweh Tuhan, Bapa kita di sorga. Perhatikan ini, saudara. Dulu sebelum saya mengerti ayat 3, 1 Korintus 11, pemilik utama, satu-satunya pemilik dan sumber otoritas adalah Yahweh Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Betul? Nah, dulu saya pikir otoritas itu turun ke pemerintah untuk mengatur negara-negara. Ternyata salah. Setelah Roh Kudus mewahyukan saya 1 Korintus 11 ini, ternyata otoritas itu dari Bapa, tidak ke pemerintah bangsa-bangsa. Tapi lihat urutannya. Nah, dalam ayat 3 1 Korintus 11 itu tidak berurutan. Ayo kita urutkan. Ternyata urutannya dari kalimat yang terakhir, ayat 3.
Kepala dari Kristus ialah Tuhan, Yahweh Tuhan kita. Itu paling tinggi, yaitu Bapa di surga. Nah, dari Bapa di surga turun kepada Kristus Yesus. Dengarkan, dan dari Bapa di surga turun kepada Yesus, maka kepala yang terakhir yang ada di dunia dari Kristus Yesus turun kepada suami. Bukan laki-laki, suami. Beda. Ini pemegang otoritas. Saudara, ini luar biasa. Oke, semua kita pasti masih ingat. Kejadian 1 ayat 26. Ketika Yahweh Tuhan menjadikan manusia, ada kalimat supaya manusia itu punya otoritas. Supaya manusia berkuasa. Kejadian 1:26. Nah, ayo kita cari. Setiap pribadi di negara mana saja di dunia ini, untuk menerima pelimpahan kekuasaan, untuk menerima otoritas, baik dari mulai lurah, kepala distrik. Nah, bagi yang bukan di Papua, kami di Papua ini bukan berkata camat, tapi distrik. Sama kalau di Jawa, di daerah itu kepala camat, oke? Nah, sampai kepada bupati, wali kota, sampai kepada semua kepala-kepala dinas, sampai kepada semua anggota kemiliteran yang mau dilantik menerima otoritas, ya. Sampai kepada presiden, wakil presiden, para menteri. Cuma ada satu untuk berhak menerima otoritas, yaitu pelantikan. Betul? Nah, saya cari. Kalau Kejadian 1:26, manusia yang dijadikan oleh Tuhan itu supaya punya otoritas, maka harus ada pelantikan. Nah, saya cari terus, kapan pelantikannya? Ternyata ada di ayat 28 Kejadian pasal 1. Tolong saudara buka ayat itu. Begini, dan Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa, suami istri pertama di dunia. Nah, saudara coba cari Alkitab bahasa apa saja. Kata dan Tuhan memberkati mereka. Itu ternyata ada kata dan Tuhan melantik mereka. Ya, jadi di ayat 28 Kejadian 1, manusia menerima otoritas itu waktu masuk dalam pernikahan. Kejadian 1:28, dan Tuhan memberkati mereka, diberkati untuk jadi suami istri, dilantik untuk menerima otoritas jadi suami istri. Lalu ada firman, dan beranak cuculah. Saudara perhatikan, saya kejar lagi. Semua pelantikan dari mulai lurah sampai presiden, perhatikan, harus ada saksi. Oke? Nah, saya cari lagi di Alkitab. Di mana ada firman yang berkata bahwa Tuhan hadir menjadi saksi. Wow, Alkitab ini luar biasa. Satu-satunya buku di dunia yang menuliskan Tuhan itu harus jadi saksi kepada manusia. Itu hanya Alkitab, satu-satunya buku di dunia ini. Di mana itu? Maleakhi 2 ayat 14. Tolong catat ayat-ayatnya. Nah, di dalam Maleakhi 2:14, itulah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa Yahweh Tuhan yang Maha Kudus itu menjadi saksi dalam hidup kita. Itu kapan? Waktu kita menikah. Begini firman-Nya. Para imam protes. Kenapa Yahweh Tuhan persembahan kami tidak engkau terima? Begini jawab Yahweh Tuhan kepada para imam. Sebab aku yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya kamu telah tidak setia.
Padahal dialah istri itu teman seperjanjian, adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Wow, saudara, satu-satunya peristiwa Tuhan hadir menjadi saksi itu waktu kita menikah. Mari 2:14. Ada banyak ayat, khususnya perjanjian lama, yang berkata, aku hadir memberkati engkau, aku hadir menolong engkau, aku hadir menyembuhkan engkau, aku hadir menyertai engkau, aku hadir menyatakan kekuasaanku kepadamu. Ebenezer, aku menolong kau sampai di sini. Tapi saudara, puji Tuhan kamu mengerti ini. Satu-satunya peristiwa, nggak ada dua, nggak ada tiga, satu saja. Dia hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau saudara menikahkan orang, janji nikah nggak boleh dibaca, nggak boleh dihafalkan, kata-kata yang baku nggak boleh didiktekan. Justru Tuhan memberkati sebuah pernikahan itu tergantung bagaimana dua orang itu mengucapkan janjinya, lalu disaksikan oleh Tuhan. Kalau janji nikah mereka berkenan kepada Tuhan dan cocok di hati Tuhan karena menurut pola Alkitab, maka Tuhan hadir menjadi saksi lalu melantik mereka. Keren gak ini saudara? Maka itu harus ada otoritas yang kita terima. Dan otoritas itu kalau kita menikah karena dia hadir menjadi saksi. Jadi Kejadian 1:28, dan Tuhan melantik mereka lalu jadi suami istri. Nah, sekarang gabungkan dengan 1 Korintus 11 ayat 3. Jadi otoritas datang dari Bapa di surga, Yahweh Tuhan yang Maha Besar Maha Kudus, kepada Kristus Yesus. Begitu Tuhan Yesus menerima otoritas dari Bapa di surga, Tuhan Yesus turunkan otoritas kepada suami. Nah, sekarang kita tahu mengapa iblis paling benci peranan suami. Mengapa? Karena iblis tahu ini pemegang otoritas dan harus dirusak. Perhatikan para pemegang otoritas. Otoritas kita akan hancur, ya. Otoritas kita akan hancur ketika kita tidak menghormati teman sekutu kita. Otoritas kita akan hancur ketika kita tidak melibatkan, gak ada kesatuan dengan tubuh kita. Ini luar biasa, saudara. Nah, di masa COVID-19 ini, tidak ada perlindungan yang lain untuk hidup kita, keluarga kita, selain otoritas Tuhan. Nah, kepada yang belum menikah bagaimana? Kepada para janda bagaimana? Jangan takut, langsung tunduk kepada Tuhan Yesus. Ya, hormati firman-Nya. Tunduk. Masih ingat Yakobus pasal 4? Tunduklah kepada Yahweh Tuhan dan lawanlah iblis, maka iblis lari daripadamu. Itu otoritas untuk pribadi-pribadi. Tunduklah kepada Tuhan. Artinya taatilah Tuhan. Maka kita punya otoritas dan iblis lari dari kita. Ini kebenaran yang luar biasa dalam hidup kita. Maka itu ayo mulai hari ini, saudara dan saya betul-betul hidup dalam kebenaran ini. Oke, suami perhatikan. Maka itu mengapa iblis begitu membenci peranan suami. Maka itu iblis merusak peranan suami. Merusak ayah-ayah, papa-papa. Supaya nggak ada otoritas. Maka itu para istri saling menjaga dalam hubungan suami istri. Nah, dalam bentuk apa otoritas itu bekerja dalam hidup kita? Luar biasa. Kita buka 1 Timotius 2 ayat 8. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8.
Begini firman Tuhan. Aku ingin 1 Timotius 2 ayat 8. Aku ingin di mana-mana orang laki-laki berdoa. Tolong gereja, kenapa iblis menipu kita dengan konsep pendoa itu ibu-ibu, pendoa itu perempuan? Salah. Pendoa itu harus laki-laki. Lihat ayat ini, 1 Timotius 2 ayat 8. Aku ingin di mana-mana orang laki-laki berdoa. Jadi para gembala kalau ada ibadah doa yang datang istri-istri suruh pulang, panggil suami. Karena yang harus berdoa itu suami, bukan istri. Nggak ada ayatnya yang berkata istri itu pendoa. Itu cuma tradisi. Tapi firman yang tertulis laki-laki itu berdoa. Lalu jelas di 1 Timotius 2 ayat 8, laki-laki kalau berdoa harus menadakan tangan, bukan mengangkat tangan. Baca baik-baik. Apa bedanya menadakan tangan dan mengangkat tangan? Beda. Mengangkat tangan tanda menyerah. Menadakan tangan tanda mempersembahkan sesuatu. Lalu nggak cukup menadakan tangan, ditulis tangan yang suci. Apa itu tangan yang suci? Tangan yang tanpa marah dan tanpa perselisihan. Wow, keren sekali. Suami-suami dengarkan. Perjanjian Lama mengajarkan doa menadakan tangan itu tugas imam. Wow, keren sekali. Lagi sekali, doa menadakan tangan itu tugas imam. Tapi tidak sekedar dan asal menadakan tangan, harus suci. Apa definisi suci? Tidak ada perselisihan, tidak ada bantahan pertengkaran. Nah, suami-suami kalau bertengkar, kalau ada bantahan, ya pasti dengan istrinya. Maka itu perhatikan ini baik-baik, saudara. Betapa iblis merusak hubungan suami istri. Jadi begini suami istri. Ayo jujur. Kalau kita sedang jengkel, suami istri jengkel ya, bisa doa nggak? Ayo jujur. Mana bisa berdoa kalau lagi jengkel saja. Nah, apalagi marah, apalagi berselisih, malah nggak bisa berdoa. Saudara, begitu jelas firman Tuhan ini, bahwa suami istri harus selalu kompak, selalu sehati. Jangan ada marah dan perselisihan. Maka itu Matius 18 ayat 19. Sebab di mana ada dua orang di dunia ini sepakat. Luar biasa, sepakat. Kapan ada kesepakatan? Berarti ada perjanjian. Perjanjian itu sah kalau di hadapan yang berkuasa, yaitu notaris. Maka itu sekali lagi jadi pernikahan itu Tuhan hadir menjadi saksi. Karena pengesahan kita. Nah, suami istri, mari hari ini kita jaga hubungan kita. Jengkel saja, doa kita sudah nggak berkenan kepada Tuhan. Jengkel saja, kesepakatan kita sudah hancur. Jengkel saja. Para suami, ingat ya, kita ini pemegang otoritas. Nah, untuk mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, saudara bisa lihat di Keluaran pasal 17. Masih ingat enggak? Ketika Amalek memerangi Israel hari itu, lalu Musa berdoa di bukit, masih ingat? Nah, kapan Israel menang dan kenapa Israel kalah? Masih ingat? Ketika ya Keluaran 17 mulai ayat 8, kalau Musa mengangkat tangannya, menadahkan tangannya, oh Israel menang.
tua, capek, maka Harun dan Hur menopang tangan itu. Maka ditulis Israel menang karena tangan Musa tetap ke surga sampai matahari terbenam. Wow, itu luar biasa. Maka itu para istri, tolonglah kami. Jangan buat jengkel. Ayo begitu pula suami, jaga hubungan supaya nggak saling menjengkelkan. Nah, sejak saya mengerti ayat ini, ayo kita ambil kesepakatan. Tiap kali ada anak-anak sakit, apalagi sakitnya langganan, maka suami istri sedang tidak beres hubungannya dengan Tuhan. Karena begitu tangan suami tidak kudus. Tolong suami-suami yang pernah pukul istrinya, pernah. Ya, buat istri sekali saja pernah dipukul suaminya, itu menyakitkan. Maka itu tangan suami supaya tetap suci, tanpa perselisihan, tanpa kemarahan, jaga hubungan ini. Tangan istri, tangan suami harus tetap kudus, supaya tidak ada kenajisan. Lalu begitu tangan suami tertada ke surga, oh, berkenan kepada Tuhan sebagai imam dalam keluarganya, maka perlindungan Yahweh Tuhan kuat dan kompak di keluarga itu. Maka setan nggak bisa masuk menyerang anak-anak. Maka itu perhatikan, anak-anak yang langganan sakit, suami istri berdua. Kalau kalian berdua nggak pernah sepakat, suka ribut, jengkel, setan masuk ke keluarga kalian. Maka Matius 18, 19, 20 itu hebat. Betul masih ingat? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apabila di dunia ini ada dua orang yang sepakat, itulah suami istri yang tetap kompak sehati, sejiwa, sepikir, satu tujuan, nggak ada jengkel, nggak ada apa-apa. Dengarkan firman Tuhan Yesus. Maka minta apapun juga, perhatikan, minta apapun juga. Permintaan dua orang suami istri itu akan dikabulkan oleh Bapaknya di surga. Oh saudara, sampai hari ini saya belum pernah menerima janji yang lebih hebat daripada ayat itu. Minta apapun juga. Maka itu seharusnya menurut Matius 18 ayat 19. Di dalam rumah tangga tidak akan ada masalah yang nggak selesai. Karena begitu suami istri sepakat, kompak, minta apapun juga, nggak terbatas. Pasti permintaan suami istri yang benar, ya seputaran keluarga, nggak mungkin lebih daripada itu. Permintaannya akan dikabulkan. Hebat. Kalau ayat 20, sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul demi namaku, saya ganti terjemahnya. Sebab di mana ada dua orang yang sepakat, siapa tadi? Suami istri. Kalau ada suami istri berkumpul, lalu muncul orang-orang ketiga, itu anak-anak. Maka begini firman itu, sebab di mana ada dua orang yang kompak, sepakat, sehati, sekata, sepikir, yaitu suami istri, maka dengan anak-anak ketiga berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan, kalau setiap keluarga kompak, harmonis, bahagia, nggak ada jengkel, apalagi pertengkaran, Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Berarti ada raja segala raja, ada Tuhan segala Tuhan. Setan mana yang berani masuk menembusi keluarga itu? Betul tidak saudara? Nggak ada. Karena ada Yesus. Maaf, bukan ada gambar Yesus di rumah kita. Beda. Silakan
pasang gambar Yesus sebanyak-banyaknya di rumah kita, belum tentu ada Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Cuma satu persyaratannya, kalau suami istri sepakat, kompak, gak ada jengkel, ya, itu luar biasa. Maka itu sekarang kita balik dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Jadi kalau di keluarga kita banyak setannya, maaf, loh, apa tandanya keluarga kita banyak setannya? Gampang, isinya pertengkaran hampir tiap hari, itu berarti rumah tangga orang itu banyak setannya. Isinya masalah tiap hari sampai anak-anak gak betah tinggal di rumah. Karena lihat dua orang ini bertengkar terus, capek anak-anak. Berarti keluarga itu banyak setannya. Kalau anak-anak sakit-sakitan tidak berhenti-berhenti, berarti keluarga itu banyak setannya. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan, ada masalah. Karena minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wah, itu kan luar biasa. Nah, itu otoritas, saudara, di dalam keluarga kita. Maka setan nggak bisa masuk. Nah, sekarang saya balik. Jadi yang diincar oleh iblis di dalam keluarga kita, dalam hidup kita, bukan ibadah kita. Maka itu di masa pandemik seperti ini, gereja nggak bisa sebebas dulu, tetap ada ibadah lewat Zoom, lewat online, lewat daring. Yang dimusuhi oleh iblis adalah otoritas Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Karena iblis lebih rajin baca Alkitab daripada para pendeta dan daripada para murid Yesus. Loh, kenapa saya bisa berkata begitu? Karena ayat-ayat vital yang menjadi kekuatan kita itu dipakai oleh iblis untuk menyerang kita balik. Nah, contohnya Matius 18 ini. Seharusnya kalau keluarga kompak sepakat sehati, otoritas itu ada, maka setan gak berani masuk. Nah, karena setan tahu otoritas keluarga itu dalam kesepakatan suami istri, maka yang diganggu adalah kesepakatan kita. Sering dibuat jengkel. Tolong suami istri supaya jangan bodoh lagi. Jengkel. Ayo, yang sudah menikah pasti tahu. Saya sering berkata kepada anak-anak muda, mikir loh kamu kalau menikah, loh kenapa? Ternyata saya menemukan di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu rajin saling menjengkelkan kecuali suami istri. Tersenyumlah kalau setuju. Saya ulangi, di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Kenapa kita ini saling menjengkelkan? Karena iblis tahu untuk merusak otoritas dari Yahweh Tuhan kita. Bukan karena kita nggak doa pagi, bukan karena kita tidak doa puasa, bukan karena kita tidak baca Alkitab, bukan karena kita tidak memberi perpuluhan, enggak. Otoritas Tuhan keluarga kita karena kita nggak sepakat suami istri, jengkel. Nah, jengkelnya kita suami istri itu sering dan selalu karena hal-hal kecil, bukan hal-hal besar. Betul tidak? Nah, maka itu suami istri, awas kamu masih goblok terus, maaf sebagai kata kasar goblok. Kalau kalian dua selalu jadi langganan iblis. Dengar kata ini. Jangan jadikan iblis langganan ke keluarga kita karena kita rajin dibuat jengkel. Tolong perhatikan kalimat ini. Ketika iblis tahu kita gampang dibuat jengkel, maka kita dijadikan langganan untuk diganggu. Suami istri, maaf saya pakai kata ini, cobalah pinter dikit, gak usah banyak-banyak kalau mau pinter.
Berarti jangan banyak-banyak gobloknya. Itu maksud saya. Kalau kita sesekian banyak tahun menikah dan kita masih kalah terus dengan iblis suka menjengkelkan kita, itu gobloknya kita sendiri. Perhatikan kalimat ini. Nah, terus gimana cara menghadapi jengkel? Gampang, saudara. Awas protes kalau saya bilang gampang. Bagaimana cara kita menghadapi jengkel? Suami yang menjengkelkan, istri yang menjengkelkan. Cuma satu caranya. Ampuni. Ampuni. Awas ada yang berkata, mau sampai kapan aku ngampuni? Awas ngomong begitu. Kalau saudara tanya begitu kepada pasanganmu, sampai kapan engkau harus ngampuni kamu? Coba tanyakan kepada Tuhan. Waktu kita rajin minta ampun, kira-kira Tuhan tanya nggak sampai kapan Daniel aku harus ngampuni kamu karena kegoblokan kita? Maaf saya berkata. Ngerti nggak kalimat ini, saudara? Jadi kalau kita marah kepada pasangan kita dengan berkata sampai kapan aku ngampuni kamu? Ayo kita aplikasikan, kita renungkan dulu. Kira-kira kita ini rajin bersalah nggak kepada Tuhan? Rajin kok bersalah, tapi itu fakta. Kalau kita sadar rajin bersalah kepada Tuhan, dan Tuhan nggak pernah berkata sampai kapan aku ngampuni kamu, lakukan itu kepada pasangan kita. Sehingga otoritas itu tetap. Maka iblis nggak bisa menyerang keluarga kita. Ini penting sekali, saudara, untuk hidup kita tetap memiliki otoritas yang dari surga. Dan jangan izinkan otoritas itu dicuri. Maka itu setelah ayat 20 Matius 18, jangan dipotong. Sambung ke ayat 21, ayat pasal 18 Injil Matius. Ada apa di pasal 21? Tolong baca ayat 21 sampai 35, itu tentang pengampunan. Maka Petrus datang kepada Tuhan Yesus, maunya dia dapat pujian. Guru, kalau aku sudah mengampuni orang bersalah kepadaku 7 kali, apa itu cukup? Karena masa itu para rabi Yahudi kalau mengajarkan orang, kamu cukup ngampuni sampai 3 kali. Petrus berkata, aku 7 kali. Wih, jawaban Tuhan Yesus kita semua tahu. Ayat 22 Matius 18. Petrus, kalau 7 kali, kamu harus mengampuni saudaramu sampai 70 kali 7 kali. Jadi bukan 70 kali 7, tapi 70 pangkat 7. Jangan dihitung, percuma capek kita. Tapi artinya mengampuni itu tanpa batas. 70 kali 7 kali. Kalau itu ada di pernikahan kita, kalau itu ada di keluarga kita, surga ada di keluarga kita. Karena Yesus Kristus Raja segala Raja itu pasti ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan kalau di keluarga kita ada Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, wah, setan gak berani masuk. Maka itu otoritas ini penting. Di masa pandemik yang seperti ini, otoritas itu penting. Bagian terakhir. Lalu dari mana kita dapat otoritas itu? Ingat, yang pertama Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima otoritas, kamu akan terima kuasa, kamu akan terima dunamos apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Dunamos. Lalu kerjanya bagaimana? Ya, kerjanya itu luar biasa. Kita buka Yohanes 17 ayat yang ke-8. Tadi kita sudah baca Lukas 12:32, kita sudah baca Lukas 22 ayat 29, kita dapat hak-hak kerajaan sama seperti yang Tuhan Yesus terima. Nah, inilah pusat dan asal usul otoritas. Yohanes 17 ayat 8. Begini kata Tuhan. Sebab
segala firman. Ini menarik. Sebab segala firman yang engkau Bapa sampaikan kepadaku, Yesus, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Kapan dunia akan mengetahui Yesus itu berasal dari siapa dan diutus siapa? Ini penting supaya setan sadar. Kalau setan tidak tahu Yesus siapa, diutus dari siapa, dengan otoritas apa, maka setan akan meremehkan Tuhan Yesus. Betul tidak? Maka itu ayo kita pelajari firman ini. Ternyata otoritas itu datangnya dari segala firman yang telah disampaikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara perhatikan. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Saya ulangi, kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Ini ada suara yang telat masuk, sana salah jam, karena ditulis dari Timika jam 7, ya 19. Dipikir 19 WIB, nggak apa-apa. Bisa lihat Facebook atau Instagram, bisa diulang lagi. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Loh, betul tidak, saudara? Nah, apa itu sebagian firman? Sebagian firman itu doktrin atau dogma. Maka itu lahirlah macam-macam sinode, lahirlah macam-macam pengajaran, karena dipisah-pisah. Firman Tuhan dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Menurut penemuan si penemu firman itu, lahirlah dogma, lahirlah doktrin. Maka itu saudara dan saya harus melihat segala firman. Tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dibagi-bagi, lengkap. Segala firman itu otoritas. Dan itu luar biasa. Otoritas itu dibuktikan dengan diciptakannya segala sesuatu. Betul tidak? Otoritas itu bekerjanya karena bisa menciptakan segala sesuatu. Wah, itu keren luar biasa. Oh, maka itu ayo kita perhatikan firman ini. Oke, kita buka Yohanes 1. Ya, Yohanes pasal pertama. Ini hebatnya firman Tuhan itu. Ya, saya baca ayat 3 dulu. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes 1 ayat 3. Begini kata, segala sesuatu. Oh, berarti semuanya. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Ayat 1. Ternyata pada mulanya adalah firman. Maaf, saya cari. Ya. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan kalimat ini. Pada mulanya adalah firman. Berarti firman itulah otoritas. Ya, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 1 Yohanes 1, dan firman itu adalah Tuhan. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini menarik nanti. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa firman, Dia itu firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi otoritas itu di dalam kuasa firman. Ini luar biasa, saudara. Maka itu di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, terus firman. Bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafalkan,
tapi dihidupi firman itu. Apa yang tertulis kita lakukan. Kalau Tuhan bilang suruh ampuni, ampuni. Jangan pakai tapi, nggak ada. Kalau dia minta kita hidup kudus, ya hiduplah kudus. Jangan tanya tapi. Jadi iblis paling takut kalau kita menghormati firman. Lagi sekali kalau kita menghormati firman, iblis itu takut. Saudara, begitu dahsyat kekuatan firman ini. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Firman itu dapat tempat yang terbaik di hidup ini. Tempatkan di otoritas, di bagian yang paling tinggi dalam hidup kita. Jadi apapun yang Tuhan katakan, kita katakan ya. Oke, saya beri contoh yang jelek. Firman itu nggak cuma Tuhan. Yang berfirman nggak cuma Tuhan. Manusia bisa berfirman tidak? Bisa. Betul? Nah, saya tanya. Firman tetangga atau firman Tuhan yang lebih gampang dihafal dan diingat? Jelas nggak pertanyaan ini? Firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih gampang diingat? Jelas firman tetangga. Begitu pula kalau saya tanya, jangan tersinggung. Firman Tuhan atau firman mama mantu yang lebih gampang dihafal? Ya bagi kami orang timur Indonesia, mama mertua itu disebut mama mantu. Betul tidak? Mengapa firman mama mantu, firman mama mertua nyantol terus? Karena direnungkan dan diucapkan, diperkatakan pagi dan malam. Maka itu firman mama mertua hafal. Firman Tuhan gak ada tempat di hidup kita. Jadi lagi sekali menurut Yohanes 17 ayat 8. Ketika saudara dan saya menerima segala firman, disitulah firman bekerja. Nah, contoh akhir-akhir ini. Aduh, tiap hari saudara. Sejak adanya sosial media, ada SMS, lalu WhatsApp, ada macam-macam lagi. Wah, tiap hari. Saudara dengar kata hoax atau hoax, berita-berita palsu itu loh. Betul tidak? Itu jadi ribut. Kenapa? Itulah firman. Perhatikan, hoax itu firman. Firman manusia. Nah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia di dunia. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, selebihnya dari itu namanya hoax atau hoax itu. Dan Tuhan Yesus berkata, lebih dari ya dan tidak itu pasti, perhatikan kata ini, pasti berasal dari setan. Ngeri sekali saudara, ternyata setan pun bisa berfirman. Dan firman setan itu juga bisa jadi. Buktinya ada demo, ada kerusuhan, ada kekacauan karena berita hoax yang nggak benar tapi dibuat benar. Jadi otoritas itu pada kata-kata. Hati-hati dalam hidup kita untuk melihat hal ini. Maka itu di tengah masa pandemik ini, puji Tuhan, Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Bapa di surga. Segala loh saudara, jadi nggak terkecuali. Maka itu Tuhan memberikan segala kuasa itu kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, untuk kita beritakan firman supaya jadi. Ayo kita tanya suami istri, apa yang pengaruh perkataan siapa? Dengar pertanyaan saya suami istri, pengaruh kata-kata siapa yang kita percaya di keluarga kita? Ini penting. Loh, kenapa penting? Lihat. Ada nggak rumah tangga rusak gara-gara gosip, gara-gara kata orang? Maaf saya tanya, ada nggak keluarga-keluarga rusak gara-gara gosip,
atau gara-gara kata orang? Jawabannya ada, mungkin juga banyak. Karena keluarga itu percaya orang ngomong. Maaf, berapa banyak pernikahan hancur karena orang tua ikut bicara di dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Maka itu papa mama tolong ya, mendengar kabar apa saja tentang keluarga anak kita, kita tidak boleh ikut campur. Biarkan, beritahu gembala mereka, karena gembala mereka yang bertanggung jawab untuk keluarga anak-anak kita. Maka itu di Kejadian 2 ayat 24 berkata bahwa orang tua tidak boleh mencampuri rumah tangga anak. Kenapa? Maka itu arti Kejadian 2:24. Hai suami istri, kalau kamu ada apa-apa, jangan beritahu orang tuamu. Itu sudah dipesan sejak pernikahan pertama di dunia, yang mana pernikahan pertama di dunia adalah pernikahan yang gak pernah ada orang tua dan mertua. Karena yang kawin Adam dan Hawa, mertua dari mana, orang tua dari mana. Tapi di pernikahan pertama di dunia pun Tuhan sudah berpesan, orang tua gak boleh dilibatkan. Nah begini psikologisnya, dengar ya psikologisnya. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang namanya orang tua akan lebih bela siapa? Tahu toh? Ya pasti bela anaknya. Maka itu suami istri, jangan cerita ke orang tua kita kalau ada apa-apa di pernikahan kita. Tolong papa mama, kalau mendengar apa-apa di keluarga anak kita, jangan kontak, jangan telepon. Kita nggak boleh mencampuri. Serahkan kepada gembalanya. Ayo kita melihat ini. Oh saudara, kita harus hidup dalam kebenaran ini. Maka kalau dalam pernikahan kita, Tuhan yang kita libatkan, firman Tuhan, maka itu aman keluarga kita. Stop mendengar kata orang yang sudah menikah. Stop, begitu pula yang belum menikah. Jauh lebih penting Tuhan yang bicara. Maka itu saya kira dengan kalimat ini, celakalah kita kalau kita hidup karena apa kata orang. Betul? Celakalah kita kalau kita hidup karena apa kata orang. Itu orang paling bodoh sedunia. Tapi terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya hidup karena apa kata Tuhan. Oh luar biasa. Kalau papa kita hormati, karena kita menghormati perkataannya, kita menghormati firman-Nya, maka kita nggak dengar apa kata orang, tapi kita dengar apa kata Tuhan. Maka hidup yang seperti ini akan luar biasa. Otoritas ada dalam keluarga kita. Maka setan apapun termasuk COVID-19 tidak akan menyentuh kita kalau kita hormat kepada firman Tuhan. Ayo suami-suami bereskan hidup kita. Setuju? Suami-suami bereskan hidup kita. Hidup taat kepada Tuhan. Ingat 1 Korintus 11 ayat 3. Otoritas pertama datang dari Tuhan. Dari Bapa turun kepada Kristus. Dari Kristus turun kepada suami-suami. Maka di keluargalah otoritas itu ada. Menyenangkan sekali. Kalau kita hidup dalam otoritas, bisa menjamah, menyentuh keluarga kita. Hebat ya? Itu dia firman Tuhan di atas segala-galanya. Saudara dan saya tidak boleh dengar apa kata orang. Kita harus tetap dengar apa kata Tuhan dalam hidup ini. Oh betapa dahsyat di keluarga kita. Kalau hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Maka itu Roma 10:17 berkata, iman itu datang karena mendengar. Dan mendengar itu karena firman Kristus. Ternyata iman juga bisa datang karena orang lain yang ngomong. Timbul sesuatu. Maka itu kalau kita dengar orang salah ngomong, timbul kemarahan. Nah itu iman. Jadi iman itu nggak cuma karena firman Tuhan. Kita
kita, oh di sana ada restoran baru buka, murah, makanannya enak. Timbul iman nggak? Iya timbul dong. Apa? Kita coba restoran itu karena diberitahu. Nah ini dia. Maaf bagi yang baru ikut saya Zoom, kenapa mata saya kiri kanan? Sebab yang di kanan saya ini untuk Instagram, yang di kiri saya ini untuk Facebook. Gitu ya. Jadi siap ya saudara-saudara semua, otoritas harus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersyukur untuk waktu yang manis ini.